Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza. Saya akan mempresentasikan tugas pengganti keamanan sistem informasi. 10 kejahatan yang sering terjadi dalam keamanan sistem informasi di Indonesia. Ada agendanya, topik utama dalam presentasi ini: kejahatan phishing, kejahatan carding, serangan ransomware, penipuan online, SIM swap, peretas situs dan email, OTP fraud, kejahatan konten ilegal, cyber, espionage, menjiplak situs orang lain. Yang pertama, kejahatan phishing. Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lainnya, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuan mencuri data penting korban, seperti identitas diri, password, kode PIN, dan OTP, pada akun-akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, pay letter, dompet digital, sampai kartu kredit. Nah, ada 3 solusi yang harus dilakukan. 1. Gunakan plugin untuk membersihkan malware phishing. 2. Selalu update WordPress. 3. Pasang sertifikat SSL untuk keamanan website. Yang kedua, kejahatan carding. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan berinteraksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman, bisa juga diperoleh dengan cara membeli dan jaringan spammer atau pencurian data. Selanjutnya, data kartu kredit ini disalahgunakan untuk carder, sebutan pelaku kejahatan carding. Solusi: ada 4 cara yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan cara menggesek kartu saat transaksi. Langkah penting untuk mencegah carding adalah memperhatikan petugas yang sedang menggesek kartu Anda menggunakan mesin edisi. 2. Pilih situs belanja online terpercaya. 3. Rahasiakan data pribadi atau kartu kredit. Yang keempat, gunakan internet pribadi. Selanjutnya, serangan ransomware. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandra data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan. Solusinya ada 3 cara untuk mengatasi serangan ransomware. 1. Jangan menuruti perintah hacker. 2. Bersihkan malware dengan antivirus. 3. Download aplikasi dekriptor ransomware. Selanjutnya, penipuan online. Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan seperti dompet digital, pay letter, pinjaman uang, sampai daftar rekening bank online. Bisa juga kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa kemudian oleh pelakunya. Data kamu dipakai untuk pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. Solusinya ada 3 yang harus diperhatikan. 1. Jangan membagikan informasi penting. 2. Waspada dengan telepon tidak dikenal. 3. Jangan asal memasang aplikasi. SIM swap. SIM swap adalah modus penipuan dengan mengambil ahli nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang, tujuannya untuk meretas akun perbankan seseorang. Akibatnya, kartu SIM ponsel yang kemudian aktif dan berlaku adalah milik pelaku, bukan lagi punya korban. Oleh karena itu, jika ingin membuang kartu SIM lama, sebaiknya dipatahkan atau digunting agar tidak disalahgunakan orang lain. Ada 5 solusi yang harus diperhatikan. 1. Jangan memberikan data finansial kepada siapapun. 2. Mengganti password di semua jenis akun secara berkala. 3. Tidak mengumbar data pribadi di media sosial. 4. Jangan memasukkan data pribadi di situs palsu atau sembarang. 5. Aktifkan notifikasi perbankan melalui email atau SMS.
Selanjutnya, kejahatan konten ilegal. Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebut konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cybercrime. Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum, seperti contohnya fitnah, bohong, berita bohong, atau pornografi, maupun informasi yang menyangkut rahasia negara, propaganda, untuk melawan pemerintah yang sah. Solusinya, hindari membuka situs-situs yang tidak terpercaya, biasanya menampilkan tampilan-tampilan yang berbau pornografi seperti video atau foto-foto, dan gunakan antivirus yang memiliki fitur internet security. Antivirus ini dapat memberikan informasi web mana yang aman dan berbahaya. Peretas situs dan email. Kejahatan ini istilahnya device, website, dan email, yakni jenis kejahatan cybercrime dengan cara meretas sebuah situs ataupun email, serta mengubah tampilan. Dengan kata lain, penampilan website atau email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Contohnya, halaman situs bukan yang biasa, jenis huruf ganti, muncul iklan tidak jelas, bahkan mencuri data yang kamu tidak menyadarinya. 5 cara untuk mengatasinya. 1. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Dan 2. Gunakan two-factor authentication. 3. Tambah opsi pemulihan akun. 4. Hapus akses dari aplikasi tidak penting. 5. Gunakan browser terpercaya dan terbaru. Selanjutnya, OTP fraud. Pasti tahu dong, OTP on time password, kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan berinteraksi. Kode OTP ini ibarat kunci akhir untuk bisa mengakses untuk atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui orang lain, bisa berbahaya. Saat ini maraknya kejahatan pencurian kode OTP atau OTP fraud. Penyebab OTP fraud adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya bisa juga melalui aplikasi social engineering seperti via telepon, SMS, email, contohnya lewat call center palsu. Solusi untuk mengatasinya: 1. Jangan membuka email dan lampiran dari sumber yang dicurigai. 2. Jangan pernah memberi kode OTP kepada siapapun. 3. Gunakan autentikasi multifaktor. 4. Simpan kontak center operator seluler, aplikasi perbankan, dan e-commerce di smartphone Anda. Selanjutnya, mata-mata atau cyber espionage, jenis kejahatan cybercrime yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer korban. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang computerized. Solusi untuk mengatasinya: 1. Mengenali teknik yang digunakan dalam serangan spionage cyber. 2. Pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbarui. 3. Menetapkan kebijakan data termasuk siapa yang memiliki akses untuk informasi tertentu. Selanjutnya, menjiplak situs orang lain. Kejahatan melanggar hak atas kekayaan intelektual haki orang lain di internet, misalnya meniru tampilan situs orang lain secara ilegal, menyiarkan informasi yang merupakan rahasia dagang orang lain. Untuk solusinya: 1. Hubungi si tukang plagiat. 2. Manfaatkan Google Tools. 3. Tambahkan watermark dan canonical ke konten. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.